saya terdengar. Kebetulan apa? Kita mulai jam 7. Ya.
jam 7 ya kita mulai ya Pak Didin. Pak Dadan, maaf. Pak Dadan. Selamat malam, Mbak. Iya, selamat malam Bu Erna. Oke, sebenarnya selamat malam Pak Dadan, Bu Erna dan teman-teman semua nih. Malam, Bu. Oke. Oke. Untuk teman-teman juga selamat malam ya, teman-teman ya. Semoga dalam keadaan sehat untuk semuanya ya. Amin, amin. Oke, nah pada malam hari ini seperti biasa kita akan sharing-sharing bersama Pak Dadan dengan topik hidroponik itu mudah dan asik. Nah, tentunya bermanfaat banget dan menarik banget materi pada malam ini ya teman-teman ya. Ini teman-teman yang kepo-kepo tentang hidroponik bisa nanti menyimak sharing-sharing dari Pak Dadan ya. Oke, Pak Dadan ini Pak Dadan Ramdhani, beliau adalah seorang pengelola grup Facebook hidroponik, pengelola kebun hidroponik, dan founder dari Kota Hira atau Koperasi Tani Hidroponik. Nah, beliau memulai usahanya pada tahun 2015, betul ya Pak Dadan ya? Betul, Bu. Oke, nah sebelumnya boleh diperkenalkan dulu nih Pak Dadan profil dari dari DR-Ponik nih Pak Dadan. Silakan untuk diperkenalkan dulu profilnya Pak Dadan. Baik, selamat malam Ibu, Bapak semua. Nama saya Dadan Ramdhani. Kemudian kok tiba-tiba ada DR-Poniknya gitu. Kebetulan ada kaos yang saya pakai juga DR-Ponik. DR-Ponik singkatan dari Dadan Ramdhani sebenarnya nama saya. Kemudian nama ini diberikan oleh PT Astra Common Indonesia kepada saya. Ternyata namanya cukup menjual gitu, laku ya di internet gitu ya. Laku di teman-teman di Facebook, di Instagram gitu ya. Nah, profilnya itu aja sih sebenarnya, namanya Dadan Ramdhani ya. Terus poniknya ya kegiatan sehari-hari di kebun hidroponik ya, berkebun hidroponik. Kira-kira begitu aja, Bu Subi. Hidroponik adalah tanaman yang media tanamnya bukan berupa tanah. Teknik menanam yang satu ini biasanya menggunakan media tanam air. Tanaman hidroponik juga tidak membutuhkan banyak air, tidak perlu melakukan penyiraman seperti tanaman yang ditanam pada media tanam. Teknik penanaman hidroponik merupakan teknik bercocok tanam yang ramah lingkungan. Sayuran yang ditanam dengan hidroponik lebih sehat serta aman dikonsumsi. Sebagian orang mungkin masih sangat asing dengan tanaman hidroponik, namun sebenarnya sudah banyak orang yang menggunakan metode tanaman yang satu ini. Perkembangan metode penanaman yang satu ini memang tidak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pasalnya beberapa orang masih ragu untuk menerapkan karena khawatir mengenai kuantitas hasil panennya. Namun sebenarnya hasil panen dari teknik menanam hidroponik memiliki kualitas dan kuantitas yang baik. Nah, pada malam hari ini akan dibahas secara detail dan rinci oleh narasumber kita, Bapak Dadan Ramdhani. Untuk teman-teman nih bisa langsung mempersiapkan pertanyaan jika nanti ada yang dipertanyakan. Untuk Pak Dadan silakan untuk langsung saja memaparkan materinya. Silakan Pak Dadan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya screen-nya bisa dari admin ya, Bu? Oke, bisa. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya sebenarnya konsep hidroponik itu menanam tanpa tanah, gitu ya, menanamnya di air gitu. Kira-kira konsepnya sebenarnya itu. Loh kok bisa sih? Kalau saya menanam terus nyiramnya kebanyakan air malah pohonnya mati gitu. Tapi kok ini menanam dengan air gitu ya. Nah, biasanya kan kita menanam di tanah, kemudian banyak yang gagal menanam itu karena banyak yang percaya dengan mitos. Mitosnya tangan panas, tangan dingin. Sebenarnya nggak ada tuh mitos tangan panas, tangan dingin ya. Semuanya sama gitu. Yang ada kita tidak pernah tahu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, silakan Bu share screen-nya. Untuk materinya untuk diputar.
Oke. Itu nama saya ya, kemudian ada Instagramnya, kemudian nomor WhatsAppnya. Barangkali nanti setelah ini saya akan sudah join sih sebenarnya di Telegram ya, nanti akan kita bahas berikutnya detailnya. Bapak Ibu bisa tanya ke saya setiap hari. Saya selalu mengajarkan kepada orang yang belajar hidroponik, belajar dengan saya lifetime sampai Bapak Ibu bosen ya. Jadi boleh kapan saja nanya, boleh silahkan tanya yang perlu ditanyakan ya, yang masih penasaran silahkan tanyakan. Oke, next. Next. Oke. Nah, sebenarnya hidroponik itu adalah sayuran sehat. Nah, sangat sehat banget Bapak Ibu sekalian ya, hidroponik itu bentar saya agak sebentar ya. Nah, karena saya nggak pakai komputer jadi saya harus besarkan layar. Oke. Hidroponik itu sebenarnya pupuknya kimia. Nah, pasti ada yang parno nih dengan kimia ya. Jadi sebenarnya bukan pupuk yang biasa kita gunakan juga di tanah itu pupuk kimia gitu ya. Tapi kimia mana yang sebenarnya seperti apa yang bisa kita penggunaannya ya. Nah, sehari-hari juga sebenarnya kita tidak lepas dari kimia ya. Masak di dapur juga kita kimia. Kemudian air yang kita minum juga kimia. Jadi jangan separno sebenarnya dengan kimia ya. Jadi hidroponik adalah budidaya ya, bercocok tanam ya dengan media air ya, dengan menambahkan garam-garam mineral pada air tersebut sehingga garam-garam mineral itu yang dibutuhkan oleh tanaman dapat diserap oleh tanaman ya. Jadi disediakan dalam bentuk cairan gitu ya. Nah, tetapi pada hidroponik pupuknya itu diukur ya, ada alatnya, kemudian pH-nya juga diukur, pupuknya diukur sehingga tidak ada nanti namanya residu kimia dari nutrisi atau pupuk itu ya. Kemudian kenapa saya sebut bahwa hidroponik adalah sayuran sehat? Nah, di mana hidroponik sebenarnya untuk pencegahan hamanya sama tekniknya dengan budidaya organik ya, sama dengan teknik budidaya organik ya, di mana yang dilakukan itu adalah pencegahan bukan penanganan. Jadi ada orang yang kadang-kadang bertanya sama saya, Pak, bagaimana menangani hama ulat? Kalau menangani hama ulat sebenarnya tinggal diambil ulatnya dibuang aja gitu. Nah, terus kalau misalnya tanamannya cuma satu, Pak, kalau tanamannya 100 ya itu salamu dewe gitu loh. Jadi lakukan pencegahan sebelum terjadi serangan gitu ya. Nah, konsep-konsep inilah yang sebenarnya digaungkan dalam konsep pertanian organik. Jadi hidroponik itu sama konsep pencegahan hamanya dengan organik, dan berdasarkan penelitian ya, sayuran hidroponik itu setara kualitasnya dengan sayuran organik gitu. Jadi jangan khawatir nih ya, di hidroponik itu tidak ada residu kimia berbahaya gitu ya, kira-kira begitu. Next. Lanjut ya. Oke. Kenapa sih mesti hidroponik gitu ya? Kenapa sih mesti hidroponik? Nah, hidroponik itu bisa bercocok tanam kita di lahan yang sempit, ada space lahan di rumah gitu bisa kita manfaatkan. Bahkan hidroponik bisa di atap genteng ya, di atap bisa kita bercocok tanam ya, tanpa mencangkul. Karena semuanya bisa digunakan, tidak menggunakan tanah ya, bisa menggunakan pipa, menggunakan bak saja, atau menggunakan tempat-tempat yang sangat sederhana. Nah, lahan sempit, teras rumah, samping rumah, kiri kanan, atap dan seterusnya, kemudian mudah dilakukan oleh siapa saja ya. Tidak kotor-kotoran nih Bapak Ibu yang nggak suka kotor-kotoran ya. Kemudian sayuran yang kita konsumsi selama ini banyak yang mengandung residu kimia, pestisida kimia ya. Terutama biasanya ibu-ibu kalau pilih sayuran itu kan biasanya pilih sayuran yang mulus ya. Nah, padahal sebaiknya mulai saat ini kalau kita beli sayuran, pilihlah sayuran yang bolong-bolong, karena itu adalah salah satu indikator bahwa sayuran itu adalah sayuran sehat ya. Kenapa disebut sayuran sehat? Bolong-bolong itu dimakan hama, artinya hama suka dengan sayuran tersebut, dan artinya bahwa sayuran tersebut tidak beracun gitu ya.
Nah, kemudian menanam sendiri kita lebih tahu apa yang kita kasih ke tanaman ya. Sementara ini kan kita beli ya, beli terus. Nah, kita nggak pernah tahu tuh, walaupun misalnya katakanlah itu adalah tanaman organik gitu ya. Kita nggak pernah tahu di lapangan seperti apa pelaksanaannya, kita nggak pernah tahu. Nah, lebih baik kita memanfaatkan lahan di rumah, apalagi kemarin-kemarin kan kita sedang WFH ya, kebanyakan di rumah, berkegiatan positif lah dengan menanam ya, yaitu menanam sendiri di rumah, makanlah yang kita tanam, kira-kira begitu. Next. Oke. Nah, jadi hidroponik itu sebenarnya asal katanya dari bahasa Yunani, hidro itu air, ponik itu adalah daya, atau ponos itu daya-daya. Jadi sebenarnya hidroponik itu adalah mendaya gunakan air untuk bercocok tanam, kira-kira begitu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau menanam itu sebenarnya tanah itu harus dicek dulu gitu ya. Diperiksa dulu di lab ada unsur apa saja gitu di tanah itu ya. Nah, kemudian apa yang harus kita kasih ke tanaman itu? Apa yang harus kita pupuk, apa yang harus kita berikan gitu. Nah, selama ini kan kita nggak pernah tahu ya, kalau kita mau pupuk itu, kalau kita tanya ke tukang tanaman saya biar daunnya subur, bagus, pakai apa? Pakai NPK. Jawabannya kan gitu ya. Kemudian tanaman saya kalau misalnya pengen berbunga, pakai apa? Pakai NPK. Kemudian tanaman saya pengen berbuah, pakai apa? Pakai NPK. Kenapa jawabannya selalu seperti itu? Karena mungkin saja tukang tanaman jualannya cuma NPK. Padahal tanaman itu butuh minimal 13 unsur hara ditambah dari udara dan air, itu sehingga semua total unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman adalah 16 unsur hara. Next. Oke. Nah, saya akan mencoba untuk mudahnya kita memulai hidroponik ya. Cuman 15 langkah bagaimana caranya memulai hidroponik ya. Next. Yang pertama, siapkan benih ya. Yang pertama, siapkan benih. Nah, ada juga pertanyaan yang masuk ke kita, Pak, kalau tanaman hidroponik itu bibitnya atau benihnya sama nggak gitu ya dengan tanaman konvensional? Tanaman itu sama ya, benihnya sama. Jadi tanaman yang di konvensional dengan yang di hidroponik beda, nggak ada bedanya benihnya ya. Jadi ada benih kangkung, selada, pokoknya sama saja ya. Next. Oke, siapkan benih, kemudian siapkan media tanam ya. Nah, media tanam itu yang biasa kita gunakan itu namanya rock wool. Ya, ini ya, bentuknya seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya terbuat dari batu yang dipanaskan ya sampai 1600 derajat Celcius, kemudian dia menjadi seperti lahar gitu ya, api ya, lahar, mencair, kemudian dipakai mesin seperti sentrifugal gitu ya, diputar gitu, kemudian menjadi serat-serat ya. Nah, ini rock wool ya, harganya dari mulai 5.000 sampai 65.000 per panjang 1 meter ya. Nah, ini kita bisa gunakan ini saja ya, rock wool, media tanamnya. Next. Next ya, oke. Yang kedua, kemudian yang kedua nutrisi. Nah, seperti ada di belakang saya ini. Nutrisi pada awalnya berbentuk serbuk ya, berbentuk butiran seperti ini ya. Nah, pada pupuk hidroponik itu terdiri dari dua bagian, bagian A dan bagian B ya. Biasanya bagian A itu berada di atas, bagian B berada di bawah. Nah, kedua bahan ini dalam keadaan pekatan ataupun dalam keadaan butiran, dalam keadaan butiran atau dalam keadaan pekatan tidak boleh ketemu, tidak boleh bersatu ya. Nah, yang ada di layar itu harus diencerkan 100 sampai 200 kali pengenceran ya. Oke, ini biasanya beratnya sekitar 250 gram ya. Masing-masing harus dicairkan menjadi 500 ml atau setengah liter ya. Nah, bentuknya saya sudah jadi seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi 2 botol ini kira-kira 500 ml ya. Yang ini bagian A, kemudian yang ini bagian B. Ini bukan Projus nih ya, Bu Erna ya. Ini bukan Projus nih, bukan Jastro ya. Tapi ini nutrisi hidroponik. Nanti ini dikasih tanda nutrisi A dan kemudian yang ini nutrisi B ya. Hati-hati terminum ya. Penyimpanannya disimpan di dalam suhu ruangan, hati-hati jangan terminum, jauhkan dari jangkauan anak-anak ya. Karena nanti kalau bagian ini yang diminum, ini ada bahan di dalamnya
pencahar ya. Nanti bisa apa namanya? Bisa BAB terus ya. Karena di bagian sini ada pencahar. Oke, next. Oke. Berikutnya kita menyediakan rock wool ya, kemudian benih. Nah, saya akan sampaikan bagaimana cara memotongnya seperti ini. Nah, rock wool ini dipotong dengan menggunakan gergaji ya atau pisau yang bergerigi seperti ini. Ya, karena ini terbuat dari batu. Kalau kita potong menggunakan bagian yang tajam ini atau menggunakan cutter, nanti cutternya cepat tumpul ya. Jadi kita potong kira-kira ukuran 2,5 kali 2,5 ya, seperti ini saya potong. Ini ukuran 2,5 tebalnya, 2,5 cm ya. Seperti ini. Kemudian saya bagi 3 seperti ini ya. Bagi 3. Kemudian sudah bagi 3, kemudian saya balik seperti ini. Ini bagi 2 dulu, ya seperti ini. Bagi 2 dulu, seperti ini. Kemudian yang ini bagi 3, ya. Sorry ini kepotong ya. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Nah, dengan satu potongan ini dia menjadi 18 lubang tanam, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi tadi bagian sini dipotong 3 bagian, 1, 2, 3, tapi jangan sampai putus ini, sorry, terputus ya, putus. Nah, ini saya bagi lagi menjadi 3 bagian, seperti ini, ya. Ya. Nah, ini sudah bisa untuk menanam. Jadi satu bagian ini aja, satu kotak ini aja untuk menanam, ya, untuk menanam, gitu. Kemudian saya butuh tusuk gigi, ya, sorry. Nah, saya butuh tusuk gigi. Ini di apa namanya? Rock wool-nya kita kasih air dulu. Air biasa saja seperti ini. Ya, sudah basah. Kemudian tusuk giginya kita seperti ini ya. Ini kita buat lubang seperti ini. Lubangnya agak besar ya. Jangan terlalu sempit, lubangnya agak besar, jangan terlalu dalam. Nah, kemudian kita taruh benih di sini ya. Kita taruh benih di sini ya. Contoh misalnya ini adalah benih sawi ya, benih sawi. Kita ambil benihnya. Oke, kemudian ujung tusuk gigi tadi ya, ujung tusuk gigi ini kita ambil menggunakan ujung tusuk gigi ini ya. Ya, seperti ini. Kemana nih lihatnya? Ini ya. Ujung tusuk gigi ini sudah kita ambil benihnya ya. Kemudian setelah kita ambil, letakkan tadi di lubang yang tadi. Letakkan di lubang yang tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nanti setelah kita semai seperti ini biarkan semalaman ya, biarkan semalaman seperti ini ya. Nanti besoknya sudah pecah benih ya. Nah, sudah pecah benih, dari situlah mulai ketika benih sudah pecah, langsung dijemur sinar matahari. Jangan sampai telat. Nanti kalau telat, tanamannya 2 hari, 3 hari ditaruh di dalam rumah, ya, di dalam ruangan gelap, nanti tanamannya bisa tinggi-tinggi. Nah, itu banyak yang kesalahan terjadi seperti itu. Jadi, lambat dia semai, lambatnya dia terkena sinar matahari, ya. Makanya, tanamannya nanti kutilang, ya, kurus, tinggi, langsing, gitu ya. Nanti tumbuhnya tidak akan optimal. Oke, next. Oke. Nah, yang proses kelima ya, tahap langkah kelima, lakukan proses semai, tutup media semai, simpan pada suhu ruangan. Jadi disimpan dulu semalaman ya. Nah, lebih baik semainya pakai styrofoam untuk bubur itu seperti itu ya, seperti yang ada di layar. Nah, styrofoam itu dapat menjaga kelembaban suhu ya, atau suhu jadi stabil di situ. Ditutup ya semalaman, nanti besoknya dibuka. Sudah pecah benih atau belum? Kalau sudah pecah benih langsung dijemur dengan sinar matahari. Intensitasnya berapa sih? Berapa lama penjemurannya? Kalau bisa seharian ya. Full. Dari situ kapan berjemurnya, sampai kapan? Sampai selama-lamanya ya. Karena tanaman butuh sinar matahari untuk proses fotosintesis ya. Berikutnya. Oke. Nah, ini yang terjadi ya.
langkah yang ketujuh, ada gambarnya di situ ya. Kalau yang sebelah kiri itu yang normal, itu normal bentuknya pendekar ya, pendek tapi kekar. Yang sebelah kanan itu kutilang ya, kurus, tinggi, langsing atau etolasi ya. Di mana ini pernah terjadi ketika kita melakukan penyemaian benih kacang hijau waktu di sekolah dulu. Ya, masih ingat ya? Kacang hijaunya pakai media tanamnya pakai kapas, dibasahi, kemudian ditaruh di dalam rumah, di bawah meja, di bawah kursi, ya. Kemudian akhirnya panjang-panjang, ya. Berikutnya. Nah, kemudian ini cara membuatnya nutrisi hidroponik, ya. Cara membuatnya tadi saya sudah jelaskan bahwa dengan dua bagian ini, bagian A, bagian B itu nanti dilarutkan menjadi masing-masing 500 ml ya. Nanti akan saya sampaikan caranya di channel saya ya, tinggal dilihat nanti di channel saya ya. Next. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini ya, lalu bagaimana penggunaannya? Penggunaannya cukup ya, kita menyediakan air ya. Air bakunya. Air baku yang kita gunakan itu air sumur, air hujan, air kali ya, air danau ya. Yang paling bagus adalah air AC. Nah, siapkan air 1 liter ya, seumpamanya ini 1 liter ya. Kemudian tambahkan bagian yang A 1 tutup botol atau 5 mili ya, 5 mili. Kira-kira ini 5 mili saja ya. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian kita aduk ya, kita aduk. Setelah kita aduk, kemudian tambahkan yang bagian B seperti ini. Ya. Kira-kira 5 ml, kemudian kita aduk ya. Nah, nutrisi ini sekarang sudah bisa digunakan untuk tanaman ya. Tapi nutrisi ini bukan hanya untuk hidroponik saja, nutrisi ini juga bisa digunakan untuk di tanah ya, untuk menyiram tanaman di pot dan segala macam ya. Next. Jadi penggunaannya rumusnya adalah 155 ya. 1 liter air ditambahkan 5 ml A, kemudian diaduk, ditambahkan 5 ml B, kemudian diaduk. Kira-kira seperti itu. Next. Oke. Berikutnya adalah proses semai akan berlangsung 5-10 hari ya. Di mana indikatornya yang kita perhatikan adalah yang pertama daun kotil. Daun kotil itu adalah 2 daun pertama kali pecah benih ya. Itu disebut dengan daun kotil atau daun lembaga, di mana 2 daun ini adalah merupakan cadangan nutrisi bagi tanaman ya. Jadi unsur haranya masih ada dalam cadangan daun tersebut pada daun kotil tersebut ya. Nah, lalu bagaimana caranya proses pindah tanamnya? Setelah mulai muncul daun yang ketiga, daun yang keempat ya. Daun yang ketiga, daun yang keempat itu adalah daun sejati namanya. Jadi ada 2 daun kotil, ada 2 daun sejati. Jadi jumlah daunnya sebanyak 4 baru kita bisa pindahkan. Next. Oke. Pemindahan bibit bisa kita lakukan misalnya kita misalnya seperti ini ya. Saya bisa menggunakan styrofoam seperti ini ya. Ini kita bisa lakukan dengan bahan-bahan yang ada saja di rumah ya. Kemudian saya menggunakan ini juga bahan boleh mungut juga ya, recycle. Nah, ini susu cap beruang ya, bukan susu beruang tapi susu cap beruang. Nah, oke, ini kita lubangi. Ini pakai styrofoam ya. Kita tutup pakai styrofoam. Biasanya styrofoamnya bekas mading atau bantalan akuarium ya, kita bisa beli toko akuarium seperti ini. Kemudian bentuk bulatan seperti ini ya. Nah, kemudian kita lubangi ya seperti ini. Ya, kita lubangi seperti ini. Sudah berlubang seperti ini ya. Oke. Kemudian kita bisa menggunakan net pot. Ini net potnya, ya. Jadi tinggal kita masukkan ke sini. Seperti ini kira-kira, ya. Nah, kemudian bibitnya baru bisa kita pindahkan. Misalnya kita tadi sudah semai dan sudah sudah jadi ya seperti ini.
kita tambahkan ke sini. Boleh juga kita menggunakan kain flanel sebagai sumbunya. Jadi kita pasang dulu, ya, seperti ini. Kita pasang sumbunya. Ya, kita pasang sumbunya seperti ini. Kemudian letakkan benihnya di sini, ya, masukkan ke net pot, ya, seperti ini. Baru kita masukkan ke sini, ya. Atau ini kita beri air dulu, yang tadi sudah kita kasih nutrisi. Kita beri air. Ya. Sudah kita beri air, kemudian ini kita masukkan ke sini. Ya. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu sekalian. Mudah sekali bukan? Ya. Jadi kita dapat menanam dengan menggunakan styrofoam bekas, daripada ini nanti bermasalah, ya. Dibuang ke tempat sampah, ini penguraiannya sampai ratusan tahun, ya. Kemudian dibakar, katanya merusak lapisan ozon. Kemudian dibuang ke kali juga pasti akan menyebabkan, salah satunya adalah menyebabkan banjir segala macam, ya. Ini salah satu contoh, ya. Next. Oke. Nah, kemudian membuat media hidroponik sederhana. Nah, saya bisa membuat hidroponik sederhana selain tadi menggunakan styrofoam, saya juga bisa membuat hidroponik dengan menggunakan baki gorengan seperti ini, ya. Baki gorengan seperti ini. Kemudian ini kita menggunakan styrofoam seperti ini, ya. Dengan cara yang sama, kita buat lubang di sini dengan menggunakan ini, ya. Kita buat misalnya di sini, ya, seperti ini. Ya, kita putar seperti ini, kemudian jadilah dia berlubang, ya, seperti ini. Jadilah dia berlubang seperti ini. Kemudian kita gunakan cup bekas puding, nah seperti ini, ya. Cup bekas puding seperti ini, kita kasih lubang dulu di sini, ya. Ya, kita kasih lubang seperti ini. Ini, ya, lubangnya. Nah, kemudian kita masukkan ke sini seperti ini, ya. Nah, baru kemudian kita pindahkan tadi bibit sini, ya, seperti ini. Nah, inilah konsep-konsep sederhana Bapak Ibu sekalian untuk kita berhidroponik. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada di dekat kita, di dapur kita. Saya juga pertama-tama sampai berantem sama istri karena banyak barang-barang dapur yang digunakan untuk berhidroponik, ya, kira-kira begitu, ya. Oke, next. Oke, itu, ya. Jadi mulai seperti itu sebenarnya kita bisa berhidroponik dengan cara-cara yang mudah, ya, dengan bahan-bahan yang sederhana gitu, ya, tidak usah ngejelimet dulu, ya. Yang penting dalam tahap belajar, ya, dalam tahap belajar itu kita coba lakukan dengan menggunakan barang-barang bekas misalnya yang masih bisa kita gunakan, recycle, ya. Jadi memanfaatkan apapun yang kita bisa manfaatkan untuk berhidroponik, ya. Jadi jangan pertama kali ngelihat hidroponik pakai pipa, pakai segala macam, udah mahal banget gitu, ya, bentuknya. Padahal dengan cara-cara sederhana saja seperti ini kita sudah bisa berhidroponik. Nah, kira-kira 15 langkah itu akan membimbing ibu-ibu dan bapak sekalian yang ingin berhidroponik, ya. Kira-kira seperti ini. Oke. Kira-kira itu ibu dan bapak sekalian, ya, yang bisa disampaikan. Sudah 30 menit. Oke, wah, materi pada malam hari ini tentang hidroponik ini sangat bermanfaat banget ya bagi kita, ya. Tentunya teman-teman bisa langsung aja memanfaatkan lahan-lahan yang ada untuk hidroponik, ya teman-teman, ya. Nah, Pak Dadan, ini ada pertanyaan tadi dari Bu Erna. Bang Dadan, kalau beli nutrisi AB Mix yang satu warna hijau dan satu warna merah, apa itu itu hanya warna untuk membedakan atau ada zat lainnya? Baik, sebenarnya warna pada nutrisi masing-masing peracik nutrisi
atau pramonutrisi itu masing-masing tentunya tidak selalu sama warnanya. Nah, warna pada nutrisi itu sebenarnya bukan pewarna ya, tetapi dianya adalah termasuk kategori unsur hara mikro ya. Nah, misalnya yang tadi yang satunya warna gelap ya seperti ini. Nah, ini biasanya unsur haranya di sini yang gelap seperti ini unsur hara zat besi atau Fe ya. Kemudian ada unsur yang satunya yang warna hijau ini juga mikro. Jadi ini bukan pewarna tapi termasuk unsur hara mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Kira-kira begitu. Oke, Bu Erna, itu penjelasan dari Bapak Dadan ya. Oke, Pak Dadan, tadi ada penyemaian benih ya. Nah, pada saat penyemaian benih ini perlu ditutup menggunakan plastik hitam atau tidak nih Pak Dadan? Ya, jadi pada saat setelah kita semai seperti ini, sebenarnya nggak ditutup juga nggak apa-apa. Ya, atau misalnya apakah harus menggunakan plastik hitam? Nggak perlu juga gitu ya. Boleh pakai plastik putih juga boleh. Yang penting sebenarnya fungsi daripada supaya ditutup itu pertama tidak menjaga, misalnya diacak-acak hama atau apa misalnya ya, atau misalnya supaya posisi yang semaian ini kelembabannya terjaga gitu ya, supaya tujuannya untuk lebih mempercepat proses benih berkecambah. Sebenarnya tujuannya itu. Jadi simpan di suhu ruangan saja sudah cukup ya, atau mau tutup pakai plastik putih juga boleh. Pakai plastik hitam juga boleh, atau pakai styrofoam ditutup juga boleh, ya kira-kira seperti itu. Jadi tidak selalu harus ditutup atau tidak selalu harus pakai warna hitam gitu. Jadi bebas ya Pak Dadan ya, mau ditutup pakai warna hitam boleh, warna bening juga boleh ya Pak Dadan boleh, ya? Boleh, bebas. Oke, Dadan, umur berapa hari tanaman sudah bisa dipindah ke sistem hidroponik nih? Ya, jadi mulainya pemindahan itu mulainya dari indikator daun. Nah, ini masih ada nih daun kotilnya nih. Ini daun kotilnya seperti ini ya. Ini daun kotil. Jadi daun waktu pertama pecah benih ya. Daun pertama biasanya ada 2 daunnya ya. 2 daun. Nah, mulai dia muncul daun ketiga, daun keempat itu sudah bisa dipindah. Jadi indikatornya pada daun bukan pada hari, karena masing-masing pasti akan berbeda ya, masing-masing akan berbeda tergantung tepatnya, tergantung pada saat pertama dikasih nutrisi atau enggak, itu pasti akan berbeda-beda ya. Jadi indikatornya adalah pada munculnya 4 daun ya, daun keempat bisa kita pindah. Artinya kalau sudah 4 daun itu berarti tanaman sudah bisa terjun bebas di lapangan, kira-kira begitu. Oke Pak Dadan, ini untuk nutrisi hidroponik diganti setiap hari, setiap berapa hari sekali nih? Nutrisi hidroponik sebenarnya bukan diganti ya, tapi ditambahkan kalau kurang. Jadi misalnya ini ya, jadi misalnya ini kan dia akan surut ya. Surutnya itu karena pertama airnya surut itu terjadi penyerapan oleh tanaman. Kemudian terjadi penguapan ya, maka airnya akan surut. Nah, kita cukup tambahkan air biasa atau kita membuat tadi yang 155 ya, nutrisi 155 tadi kita tambahkan ke sini gitu. Jadi tidak diganti tapi hanya ditambahkan saja. Oke, tidak diganti tapi kita tambahkan saja ya Pak. Dadan. Oke, ini ada dari Pak Bu Erna juga nih. Hama yang suka ada di sayuran pagoda, apa namanya? Harus disemprot pakai apa nih? Baik, sebenarnya untuk masalah hama itu tepatnya sebenarnya kita melakukan pencegahan setiap 3 sampai 7 hari sekali ya. Lakukan pencegahan. Nah, sebenarnya hama ya itu bisa kita semprot dengan daun-daunan yang pertama, daunan yang baunya menyengat. Itu yang pertama. Kedua, berasa pahit. Ya. Yang ketiga, dedaunan yang tidak disukai oleh hama. Jadi ada daunan atau tanaman yang dia selalu mulus, nggak pernah dimakan ulet. Ya. Atau daunan yang tadi baunya menyengat seperti daun sirsak. Ya. Jadi lakukan pencegahan penyemprotan tanaman sebelum terjadi serangan
itu rutin 3 sampai 7 hari sekali. Dari mulai proses semai, dia dari mulai semai sebesar ini ya, kira-kira 2 cm, 3 cm, tumbuh tanaman, itu sudah mulai kita semprot, kita terapi dengan daunan tadi. Misalnya begini, kalau sayuran kita semprot dengan tumbukan daun sirsak, ya, tumbukan daun sirsak itu kan baunya menyengat ya, baunya menyengat. Nah kemudian daun sirsak tadi kita tumbuk atau kita blender, setelah itu dicampur air, diamkan semalaman. Ketika tanaman kita semprot dengan daun sirsak tadi, ya, air daun sirsak tadi, kupu-kupu itu akan mendeteksi sebenarnya. Kupu-kupu itu akan melihat warna daunnya seperti apa, masuk kategori target dia bukan, ya. Kalau masuk target dia akan mendekat kupu-kupunya, kemudian dia akan mencium. Aromanya seperti apa? Nah, kalau aromanya kita semprot tadi dengan daun sirsak, maka dia akan bingung sendiri. Ya, kupu-kupunya akan bingung sendiri. Ini pakcoy opo sirsak, pakcoy opo sirsak. Saya kira jelas sih gitu kan. Nah, pasti si kupu-kupunya akan lari dari situ, akan mencari target yang lain sehingga dia tidak akan bertelur di situ, sehingga telur nanti dia akan memastikan bahwa anak dan keturunannya untuk hidup layak dan sejahtera di daun itu, kira-kira begitu. Ya. Sebenarnya lakukan pencegahan sebelum terjadi serangan. Nah, itulah konsep-konsep organik, kira-kira begitu. Oke, itu Bu Erna ya penjelasan dari Pak Dadan. Kita harus melakukan pencegahan dulu. Oke, ini Pak Dadan ada pertanyaan juga dari Pak Didin ya. Kata Pak Didin di rumah beliau itu kurang cahaya matahari karena kayoman pohon-pohon tinggi. Apakah cocok untuk hidroponik? Kalau masih bisa menyikapinya seperti apa? Dan sayuran apa yang cocok di kondisi ini? Baik, sebenarnya kalau kita melihat kepada sayuran itu kan biasanya ditanam di ladang, ditanam di sawah gitu ya, yang dia membutuhkan sinar matahari full, ya, kayak pakcoy, kemudian sawi, kangkung segala macam itu sinar mataharinya full gitu ya. Nah, bisa juga misalnya katakanlah kekurangan matahari pada saat seperti sekarang ini kan kondisinya hujan terus, mendung terus gitu ya, itu bisa kita tambahkan dengan menggunakan lampu. Ada si lampu khusus yang namanya lampu grow light. Itu lampu untuk pertumbuhan. Cuman memang agak lumayan mahal lampunya. Bukan yang bulat ya, tapi ada yang agak panjang lampunya, lampu LED. Itu wattnya cuman kira-kira sekitar 5 watt, tapi harganya cukup lumayan tinggi. Jadi bisa ditambahkan lampu ya, grow light, atau kalau memang tidak ada, kita bisa menggunakan lampu yang daylight. Kira-kira begitu. Oke, itu untuk jawaban dari pertanyaan dari Pak Didin. Ini masih ada pertanyaan lagi nih Pak Dadan. Nih, kata beliau, saya di kolam ikan ukuran 4x4 meter, saya pikir air kolam cukup bernutrisi untuk hidroponik. Kira-kira nutrisi apa sebagai tambahan? Oke, kalau urusannya sama kolam ikan, namanya hidroponik, masih bagian hidroponik. Tetapi sebenarnya kita mendaya gunakan sisa pakan ikan, kotoran ikan untuk dijadikan nutrisi bagi tanaman, kira-kira begitu. Nah, ini konsepnya namanya konsep aquaculture atau aquaponik. Jadi kolam ikan itu ya, sisa pakan ikan dan sisa kotoran ikan ya diambil oleh pompa, disedot oleh pompa, cuman harus ada biofilter namanya. Jadi diproses dulu di biofilter. Biofilter itu bisa di dalamnya berupa bak, isinya itu ada biobal, ada biokeramik, ada kalau nggak ada biokeramik pakai sedotan yang banyak sedotan kemudian diikat pakai karet, ditenggelamkan di airnya. Jadi nanti di sana akan tumbuh bakteri pengurai ya, di mana kotoran-kotoran ikan tadi itu akan diurai oleh bakteri. Nanti bakterinya berumah tangga di situ, beranak pinak di situ ya. Kemudian ada batu zeolit namanya. Batu zeolit itu di mana fungsinya mengubah amoniak ya yang menjadi racun bagi ikan itu sendiri untuk dirubah menjadi nitrat. Jadi ada proses nitrifikasi, ada satu tempat biofilter untuk proses nitrifikasi di mana kotoran ikan tadi, sisa pakan ikan tadi itu dirubah ya dari amoniak menjadi nitrat dan kemudian dapat diserap oleh tanaman. Nah, jumlah tanaman dengan ikan juga harus ada minimal
satu tanaman itu butuh 3 ikan besar. Nah, kira-kira seperti itu konsepnya, konsep aquaponik. Oke, itu dia ya Pak Dadan untuk Pak Didin untuk penjelasan dari Pak Dadan ini hampir sama ya namanya, jadi agak susah. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi dari Pak Didin nih. Selain nutrisi kimia buatan pabrik, apakah kita bisa bikin nutrisi sendiri dari limbah organik? Baik, saya belum bisa jawab itu penuh, tetapi saya pernah mencoba ya. Saya memiliki konsep namanya hidroponik organik gitu ya. Tetapi pupuk organik cair itu tidak bisa menjadi 100% pengganti abemik gitu ya. Tidak bisa menjadi 100% pengganti abemik atau nutrisi hidroponik. Kalau pupuk organik cair sebagai unsur tambahan bisa di-spray atau bisa bisa dicampurkan ke nutrisi. Misalnya begini, saya membuat pupuk organik cair namanya biowas ya. Biowas itu adalah fermentasi kulit buah-buahan dan atau sayuran yang difermentasi selama 3 hari dengan menggunakan biang promik ya, untuk dijadikan biowas menjadi pupuk organik cair. Itu bisa digunakan untuk penyemprotan pada tanaman hidroponik ya, secara polar, atau dicampurkan kepada bak nutrisi ya. Jadi untuk sampai saat ini belum ada pupuk organik cair ataupun pupuk organik atau apalagi kita bikin sendiri. Cuman mudah-mudahan insya Allah saya sedang uji coba ya nanti dengan menggunakan biowas. Mudah-mudahan nanti bisa 100% menggunakan biowas sebagai pupuk nutrisi hidroponik ya. Mudah-mudahan ya, tapi perlu jangka waktu lama, perlu waktu yang lama untuk mencoba bahan-bahan apa saja yang dapat digunakan, berapa banyaknya, variatifnya apa saja, itu harus melalui waktu yang sangat lumayan panjang kira-kira seperti itu. Oke, itu dia ya Pak Didin, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Pak Didin yang sudah dijawab sama Pak Dadan. Semoga membantu ya Pak Didin ya. Oke, ini Oke, barangkali ada teman-teman yang mau menambahin pertanyaan juga boleh ya, karena waktu kita masih ada nih. Aku lanjut pertanyaan dari aku nih ya Pak Dadan. Oke Pak Dadan, kalau kita nggak punya alat ukur, bagaimana cara mengetahui kepekatan nutrisi hidroponik tersebut nih? Ya, nutrisi hidroponik kan sebenarnya sudah ada petunjuknya bagaimana cara mencairkannya ya. Misalnya untuk beratnya kira-kira sekitar 250 gram itu masing-masing dicairkan menjadi 500 ml ya, 500 ml A kemudian 500 ml B. Nah, penggunaannya tadi menggunakan rumus 155 ya, menggunakan rumus 155. 1 liter air ditambahkan 5 ml A diaduk ya, kemudian ditambahkan 5 ml B diaduk. Nah, itu sudah bisa menjadi nutrisi. Jadi patokannya untuk awal tidak usah beli alat dulu, yang penting praktek dulu ya, yang penting menanam dulu, gunakan rumus 155. Nanti kalau misalnya sudah pengen tanamannya pengen bagus, tentu harus memiliki alat. Minimal kita harus punya 2 alat. Yang pertama TDS esimeter namanya ya, atau TDS meter. Yang kedua namanya pH meter. Jadi 2 alat itu penting ketika kita butuh ketepatan nutrisi yang tepat atau kita butuh range pH yang tepat ya. Tapi untuk di awal-awal nggak perlu beli alat itu dulu. Yang penting beli nutrisi, beli benih, beli media tanam, dan media tanamnya bukan hanya menggunakan rock wool, tapi bisa juga menggunakan busa seperti ini ya. Ini saya pakai busa kayak seperti cuci piring gitu, busa cuci piring ya. Nah, dan ini recycle, bisa dipakai ulang setelah panen dengan cara-cara tertentu, ini bisa digunakan kembali ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, untuk sayuran yang paling mudah ditanam ini sayuran apa nih Pak? Paling mudah ditanam sayurannya sayuran kangkung. Di mana sayuran kangkung kan sayuran sejuta umat nih. Ya kan? Nah, kita cukup dengan menggunakan baskom seperti ini. Ya, wadah baskom seperti ini. Kemudian ini pakai wadah yang berjaring seperti ini. Ini bisa tinggal kita kasih media tanam ya. Bisa media tanamnya kokopit atau sekam bakar ya. Mau saya contohkan nggak? Boleh, Masih ada waktunya ya?
Masih Boleh ya? Pak. Boleh ya? Oke, sebentar ya. Jadi kangkung itu paling mudah sekali kita tanam ya. Kemudian masa panennya atau masa tanamnya cuma 20 sampai 30 hari ya. Oke. Saya tambahkan seperti ini ya. Ini pakai sekam bakar seperti ini. Ya. Sudah pakai sekam bakar, tipis aja sekam bakarnya ya. Seperti ini. Kemudian saya beri bibit kangkung, benih kangkung, sorry. Ini benih kangkung ya. Taburkan benih kangkungnya seperti ini. Ya, ini cukup segini ya. Kemudian ya seperti ini. Tambahkan benihnya di sini. Kemudian sudah ditambahkan benih, tambahkan media tanam lagi ya. Tambahkan media tanam lagi seperti ini. Nah. Oke. Kemudian ini kita semprot air ya, atau kita siram air sampai basah. Tunggu dulu, ini belum, jangan dulu dikasih air ya, tapi biarkan ini tumbuh dulu. Setelah tumbuh baru ini gunakan tambahkan air yang sudah bernutrisi ya. Jadi gampang sekali ya berhidroponik dengan seperti ini, pakai keranjang, pakai baskom seperti ini, itu kita sudah bisa menikmati sayuran hidroponik untuk 20 hari ke depan. Jadi kalau mau pengen panen tiap hari, beli ininya, nanamnya hari ini nanam seperti ini, besok nanam seperti ini, besoknya lagi nanam seperti ini, hari ke-20 yang tanaman yang pertama kita tanam sudah bisa panen ya. Panennya cukup kita potong ya. Kemudian batang kangkung dan daunnya bisa kita masak, akarnya juga kita potong ya. Akarnya kita potong tapi nggak usah dimasak akarnya ya. Kemudian kita potong, nanti hari ke-22 bag yang kedua atau hidroponik yang kedua sudah panen. Hari ke-23 yang ketiga sudah panen. Hari ke-24 dan seterusnya sudah panen. Jadi setiap hari makan kangkung ya. Dan satu lagi, kangkung hidroponik katanya tidak menyebabkan asam urat. Jadi yang punya asam urat, yang suka nyalain kangkung, hati-hati nyalain kangkung ya. Biasanya kalau sudah makan kangkung kakinya sakit ya. Alasannya karena makan kangkung. Nah, untuk kangkung hidroponik sudah pernah dicoba ya. Mereka yang biasanya sakit asam urat ketika makan sayuran kangkung hidroponik, ternyata asam uratnya nggak kambuh ya. Jadi sebenarnya bukan di kangkung masalahnya ya, tapi zat purin kita pada tubuh kita yang sudah berlebih. Nah, untuk menghilangkan itu bisa konsultasi sama Bu Erna, bikin jus probiotik untuk asam urat. Kira-kira begitu ya. Oke, mantep banget nih. Ini ada pertanyaan dari Bu Lili ya. Katanya, kata beliau, cara menanam dengan baskom apakah bisa diterapkan untuk bibit lain, Pak? Baik, biasanya seperti ini yang tanamannya tumbuhnya ke atas. Ya. Yang tanaman tumbuhnya ke atas bisa pakai bayam, bisa seledri, bisa kangkung, bisa juga misalnya cesim juga bisa ya. Bisa kita kasih, cuman benihnya nggak bisa banyak-banyak ya. Paling banyak misalnya 5 atau 10 benih udah cukup banyak di dalam satu keranjang ini ya. Bisa tanaman seperti itu ya. Oke, ini kata Pak Didin videonya Kang Dadan off tuh. Mungkin sinyal dari Pak Didin ya Pak Didin ya, karena di aku nggak off. Ini mungkin sinyalnya Pak Didin sedang bermasalah ya. Oke Pak Didin, Pak Dadan masih ada pertanyaan nih dari aku. Untuk sistem yang paling bagus digunakan itu sistem seperti apa? Baik, hidroponik itu sebenarnya banyak sistem ya. Di antaranya yang kita gunakan itu tadi yang sangat sederhana itu pakai wick ya, pakai sumbu. Tapi ada sistem-sistem yang lain seperti misalnya ini kita menggunakan pipa seperti ini ya. Nah, pipa seperti ini kalau dia bentuknya datar seperti ini kita pakai DFT. Ya, tentu ini harus airnya tidak habis semua ya. Jadi ini aliran air dari sini ya. Dari sini, kemudian dialirkan ke sini. Nah, ini nanti ada flock di sini yang memperkecil bagian ini ya. Itu disebut dengan sistem DFT ya. Nah, rata-rata di beberapa tempat untuk pemula biasanya banyak menggunakan DFT. Cuman masalahnya nanti pada saat kalau pipanya kualitasnya yang tipis ya, nanti akan terjadi pemanasan. Oleh sinar matahari terjadi pemanasan, kemudian airnya hangat ya. Airnya hangat di dalam, panasnya bisa sampai 30 derajat.
Nah, inilah yang terjadi Jakarta, Depok, Bekasi, tanaman siang hari terjadi boci, yaitu bobociang ya. Tanamannya layu siang hari gitu bobociang. Nah, artinya di situ bahwa suhu airnya di atas 30 derajat Celcius. Nah, untuk sistem yang lain kita bisa gunakan sistem NFT ya. Sistem NFT ini dengan modifikasi talang PVC seperti ini ya. Kita modifikasi seperti ini ya. Nah, dia bentuknya seperti ini, kemudian miring. Ya, ini input airnya, kemudian airnya hanya melewati bagian sini, ya. Hanya melewati bagian sini tipis saja, gitu ya. Nah, ini disebut dengan NFT atau nutrient film teknik, di mana dia akan ketergantungan kepada listrik, ya, kepada energi listrik. Kalau nggak ada listrik, pompanya nggak nyala, nanti airnya tidak mengalir, 3 jam kemudian tanamannya layu semua. Ya, seperti waktu kejadian beberapa waktu lalu sampai mati listrik sampai 18 jam, ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah produksi di daerah Bekasi, daerah Jakarta, ya, mereka rata-rata menggunakan sistem NFT untuk produksi sayurannya. Kira-kira seperti itu. Oke, ini kata Bu Erna apa nih? Kata beliau, iya tanaman saya juga suka bobo siang, terus air boxnya suka kasih es batu. Ya. Nah, kalau kasih es batu ya, kalau air saja kemudian dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dimasukkan ke freezer, itu nggak lama, nggak tahan lama. Kalau mau tahan lama, bikin air tajin ya. Air tajin itu air dari sagu ya. Sagu yang dipanaskan gitu ya, jadi tajin dia. Kemudian dikasih garam. Dikasih garam, kemudian masukkan ke wadah, baru masukkan ke freezer. Nah, jelly dengan ditambahkan garam itu akan membuat lebih awet dinginnya. Namanya jelly ice gitu ya. Kita masukkan ke dalam tandon, itu akan lebih awet dibandingkan dengan hanya air saja kemudian dimasukkan ke freezer. Kira-kira begitu ya. Bisa ditambahkan ice block. Oh ya Pak, tadi kan pakai itu ya, apa pipa ya kalau nggak salah ya. Ya, itu jaraknya berapa tuh dari satu pipa ke pipa yang lain, itu jaraknya berapa tuh Pak? Iya itu betul. Ya, misalnya begini ya, berderetan begini ya. Berderetan begini ya. Ini pipa satu, ini pipa kedua, dan pipa ketiga. Nah, biasanya sih jarak antar pipa, ya, jarak antar pipa itu biasanya 20 cm. Jadi ini pipa ini, jarak kesininya antar senter ini itu 20 cm. Mengingat, biasanya kalau misalnya menanam selada, itu kan dia akan tumbuhnya ke samping tuh. Tumbuhnya ke sini ya, ke samping gini ya. Itu kira-kira diperkirakan sekitar 20 cm lah. Tapi kalau untuk tanaman-tanaman yang lain seperti misalnya kale, itu bisa tumbuh sampai 25 cm sampai 50 cm lebarnya satu tanaman. Apalagi kalau misalnya sawi samhongking, namanya sawi samhongking, itu bisa besar, satu pohon itu beratnya bisa 1 kilo. 10 cm bisa 50 cm lebarnya itu, kira-kira seperti itu. Jadi untuk yang standar-standar saja untuk jarak tanamnya, jarak antar pipa itu cukup 20 cm. Kemudian untuk jarak tanam ini ke sini, ya, jarak tanam lubangnya ini, tanam lubang, itu tergantung jenis tanaman juga. Kalau tanamannya kangkung cukup 10 cm saja, ya, untuk kangkung. Kalau untuk pakcoy, misalnya kita pengen panen pakcoynya, pakcoy, baby pakcoy gitu, ya, itu jarak tanamnya cukup 15 cm, ya. Tapi kalau kita menanam selada, jarak tanamnya antara as ini sekitar 20 cm, ya, karena selada tumbuhnya ke samping, ya, kira-kira begitu. Oke, tadi ada satu alat lagi ya Pak, yang menggunakan pompa air, betul ya Pak? Betul, jadi dipompakan, jadi pompa air itu sebenarnya pada hidroponik, ya, pada hidroponik itu sebenarnya
sudah menggantikan beberapa pekerjaan yang biasa dilakukan oleh petani. Pertama, misalnya menyiram, itu sudah digantikan oleh pompa itu. Kemudian memupuk, sudah juga digantikan oleh pompa itu, ya. Jadi beberapa pekerjaan itu sudah digantikan oleh pompa. Jadi pompanya menggantikan pekerjaan. Jadi hidroponik itu sebenarnya syarat tumbuhnya sama dengan tanaman-tanaman yang lain, dengan tanaman konvensional, dengan tanaman organik sama, ya. Nah, hanya ini sebenarnya hanya diotomatisasi bagaimana tanaman bisa menyerap unsur hara dari air, ya. Sebenarnya untuk kebutuhan yang lain, kebutuhan sinar matahari, sirkulasi udara di sekitar, sirkulasi air, kadar oksigen terlarut dalam air, kalau misalnya di tanahnya harus gembur gitu. Nah, kalau di hidroponik, airnya harus punya banyak oksigen. Jadi ada kadar kandungan oksigen terlarut dalam air. Ya, oleh karena itu ketika dipompakan kemudian airnya balik lagi ke situ, maka akan terjadi kucuran-kucuran air itu akan membentuk aerasi atau membentuk kadar oksigen terlarut dalam air sehingga tanaman bisa tumbuh dengan baik, ya. Nah, untuk yang tadi boci, ya, ketika suhu air tinggi, maka kadar oksigen terlarut di dalam airnya sangat sedikit. Makanya kenapa tanaman bisa layu pada siang hari, kira-kira begitu. Oke, berarti untuk pompanya itu harus hidup 24 jam atau gimana nih Pak? Baik, untuk pompa saya pernah coba dari pagi sampai sore. Ya. Saya pernah coba juga 24 jam, gitu ya. Sebenarnya pompanya nggak seberapa. Kalau kita punya akuarium di rumah kan pakai pompa akuarium juga gitu kan. Itu wattnya cuma 25 sampai 30 sampai 60 watt lah, ya. Untuk satu satu sistem gitu. Kecuali kalau untuk pompa yang besar, kalau untuk sirkulasi yang besar seperti misalnya di hidroponik itu biasanya ukurannya jumlah lubang tanam, ya. Berapa jumlah lubang tanam, berapa daya pompa yang dibutuhkan, ya. Berapa ketinggian rak hidroponiknya itu nanti disesuaikan dengan daya dorong pompanya, ya. Biasanya sih wattnya dikit lah, cuma 25, 30 atau sampai 60 watt lah. Dan bisa juga dari pagi sampai sore atau bisa juga 24 jam. Oke, jadi 24 jam juga bisa ya Pak ya? Bisa, kalau malam saja dimatikan, misalnya siang saja nggak masalah juga, gitu ya. Karena malam hari tidak terjadi penguapan, ya, tidak terjadi penyerapan, ya. Itu cukup basah saja, pagi hari dinyalakan lagi dengan sistem otomatis, misalnya dengan menggunakan timer. Pagi hari mulai nyala jam 5 pagi, sore hari mulai mati jam 5 sore atau jam 6 sore. Itu bisa kita gunakan timer, ya. Oke, ini kata Bu Erna, atap yang bagus untuk hidroponik kalau tidak pakai plastik UV, fiber gelombang bisa. Kriterianya jenis fiber apa? Sebenarnya untuk tanaman itu yang tembus cahaya, yang paling bagus itu yang mengandung ultraviolet, ya, plastik UV gitu ya. Nah, atau yang paling bagus itu kalau nggak mau pakai plastik atau kalau fiber biasanya dia nggak warnanya cepat berubah. Ya, warnanya lama-lama agak kusam, bukan bening lagi, ya. Tapi lama-lama putih dan seterusnya. Kemudian harus juga secara berkala dibersihkan atapnya. Ya, harus secara berkala dibersihkan karena di plastik UV pun di greenhouse yang besar itu juga harus dibersihkan plastik UV-nya, ya. Kemudian ada juga yang menggunakan solar tub. Ya, solar tub itu plastik tapi dia sangat bening sekali, cuman harganya lumayan mahal, sangat mahal dibandingkan dengan plastik UV. Kalau plastik UV itu per meter cuman sekitar ukurannya per meter kali 3 meter lebarnya, itu kira-kira sekitar 35-45 ribu per meter, ya. Tapi kalau solar tub per meter itu harganya cukup lumayan, 200-250 ribu per meter, ya. Yang paling murah ya pakai asbes fiber bergelombang gitu ya, cuman memang dia ada jangka waktu penggunaannya tidak terlalu lama, ya, dan harus sering rajin dibersihkan, kira-kira begitu. Oke, barangkali nih ada tambahan dari teman-teman, silakan nih, waktunya sudah mau habis ya.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan dari teman-teman, kita tutup ya untuk webinar pada malam hari ini. Mungkin teman-teman di sini malu ya mau bertanya di webinar ini, boleh besok tanya di telebinar ya sama Pak Dadan untuk lebih jelasnya tentang hidroponik. Oke teman-teman, kita tutup untuk acara webinar pada malam hari ini. Untuk Pak Dadan Ramdhani, terima kasih ya Pak Dadan sudah memberikan ilmu Terima yang kasih. bagi kita ya. Baik. Terima kasih Pak Dadan. Terima kasih Bu. Oke, untuk teman-teman juga terima kasih sudah berpartisipasi ya pada malam hari ini. Nah, untuk teman-teman jangan lupa manfaatkan lahan yang ada untuk menanam hidroponik nih. Buat teman-teman yang kepo-kepo tentang hidroponik bisa langsung saja ke IG-nya DR Ponik ya teman-teman ya, bisa langsung ke IG-nya DR Ponik. Untuk teman-teman yang kepo-kepo sama produknya Sobi Antik bisa langsung ke marketplace-nya Sobi Antik. Nah, terus ikuti kami ya teman-teman untuk mendapatkan untuk mendapatkan info-info lebih lanjut tentang webinar ya. Untuk minggu besok kita bakal ketemu sama Faizal dan Asan tentang potensi capital gain 2 kali lipat dari rumah lelang. Itu teman-teman dan Pak Dadan. Terima kasih ya Pak Dadan ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Selamat malam. Terima kasih Pak Dadan. Terima kasih Berna. Terima kasih semuanya. Istirahat. Terima kasih Pak Dadan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dadan. Yo Pak, terima kasih.